Shalom Bapak Ibu serta rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Walaupun kita masih belum dapat berkumpul dan beribadah bersama di gereja, tapi dengan hati yang sungguh kita dapat merasakan hadirat Tuhan di tengah kita. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Kami juga bersyukur untuk anugerah-Mu karena kami masih diberikan kesempatan untuk berkumpul, bersekutu dan beribadah bersama dengan keluarga kami. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Ya Tuhan, kami memohon belas kasihan-Mu, kiranya Engkau saja yang berkenan dan melayakkan kami untuk beribadah pada hari ini. Kami menyerahkan waktu ke depan, kiranya melalui kebaktian ini kami dapat mendengarkan firman-Mu sehingga kami dapat beroleh pengetahuan, hikmat dan pengertian. Kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kebaktian pagi ini dimulai dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari sekarang saya undang jemaat sekalian, kita bersama-sama angkat satu pujian yang berjudul Mulia Bagi Allah. Mulia bagi Allah karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Kasih-Nya besar, putranya diberikan untuk kaum berdosa. Dia rela disalib bagi manusia. Terbukalah lebar pintu bagiku. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antara anaknya. Genaplah penebusan mulia baginya. Mulia bagi Allah, kasih-Nya besar, putranya diberikan untuk kaum berdosa. Ia rela disalib bagi manusia. Terbukalah lebar pintu bagiku. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antara anaknya. Genaplah penebusan mulia baginya. Darah anaknya jadi penebusan, itu janjinya bagi yang percaya. Dan semua dosa betapapun besarnya, yang menghapus dan membasuh semuanya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antara anaknya. Genaplah penebusan mulia baginya. Mari saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama dengan seluruh umat Kristen di segala zaman kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus,
anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Agdara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari sekarang kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan bersama-sama membacakan pembacaan Alkitab hari ini yang terambil dari surat Petrus yang pertama, pasal 4 ayat ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Surat Petrus yang pertama pasal 4 ayat ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seseorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Berbahagialah bagi setiap kita yang telah membaca firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Restu Ola. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita tenangkan hati kita siapkan hati kita, dan kita akan sama-sama menyanyikan sebuah pujian yang berjudul Lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi saya boleh menyapa Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian di dalam Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita bisa menikmati kehadirannya dalam ibadah online. Dan saya mengajak pada pagi hari ini kita semuanya boleh mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Mari sebelum kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita semuanya boleh bersatu di dalam doa, meminta pertolongan daripada Roh Kudus untuk boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus, kalau pada kesempatan pagi hari ini Tuhan kembali mengizinkan kami untuk boleh mengikuti ibadah, sekalipun ibadah yang kami lakukan hanya secara online, tapi kami yakin bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Tuhan boleh memberkati ibadah yang kami lakukan di pagi hari ini, dan Engkau memberkati kami satu persatu tanpa terkecuali. Bagi kami yang mendengarkan, bagi kami yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini, berkati setiap kami Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan bersama-sama merenungkan dan juga belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami, sebab kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, dan Engkau yang memberikan kemampuan kepada kami untuk kami boleh belajar sesuatu yang benar pada pagi hari ini Tuhan. Dan Engkau menjamah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, supaya hamba-Mu dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu dan menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kami yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati waktu perenungan dan pemberitaan firman pada pagi hari ini, mulai dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan memohon, mengucap syukur kepada Engkau Tuhan Yesus kami yang hidup. Haleluya, amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya sungguh merasakan sukacita yang luar biasa dapat berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam ibadah online. Saya bisa menyapa Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian di dalam ibadah pada pagi hari ini. Mari kita akan bersama belajar pada pagi hari ini tentang satu kebenaran firman Tuhan yang pada pagi hari ini akan saya ambil dari surat 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Saya memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu, saudari-saudari sekalian untuk membuka Alkitab masing-masing di rumah dari surat 1 Petrus pasal yang keempat, ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Baik, kalau sudah mendapatkan semuanya ayat firman Tuhan ini, saya mengajak kita semuanya boleh menyimak ayat-ayat firman Tuhan yang Tuhan katakan di dalam surat 1 Petrus ayat pasal 4 ayat 7 sampai 11. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Hidup Orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihanilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ayat 9, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan.
Berbahagialah bagi setiap kita yang membaca kebenaran firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, dan mampu melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Pada pagi hari ini saya memberikan tema khotbah saya, yaitu tetap tenang dan berdoa. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang percaya seharusnya memandang kehidupan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu bukan menjadi suatu hal yang menakutkan, tetapi seharusnya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus berpikir, beriman bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ke dunia ini itu menjadi sesuatu yang kita idam-idamkan, menjadi suatu hal yang kita harapkan. Karena apa? Karena kedatangan Yesus yang kedua kali itu akan membawa kita semuanya berada di surga yang mulia. Tapi banyak sekali orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus hari-hari ini masih merasakan ketakutan ketika harus menghadapi kematian, ya. Ketika nanti Tuhan izinkan kematian itu datang di dalam kehidupannya, atau kematian itu ada, mereka menganggap kematian itu menjadi sebuah hal yang menakutkan. Seharusnya tidak. Kalau kita memiliki iman yang baik di dalam Tuhan, justru kematian atau kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu bukan menjadi hal yang menakutkan buat kita, tetapi menjadi sebuah pengharapan buat kita, karena kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan sudah mempersiapkan, ya, satu tempat yang indah, yaitu surga yang mulia, ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati kita. Tapi ketika kita hidup di dunia, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak hidup begitu saja tentunya, ya. Tuhan menginginkan hidup kita itu adalah hidup yang benar-benar melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Kita memiliki hidup yang berpaut kepada Tuhan. Kita memiliki hidup yang mengandalkan Tuhan setiap waktu. Tuhan rindu hidup kita itu memberi buah bagi orang-orang di sekitar kita. Kalau kita membaca dari ayat firman Tuhan, dari surat 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7 sampai yang ke-11, di sini kita akan mengerti bahwa kehidupan orang Kristen yang Tuhan inginkan atau yang Tuhan rindukan untuk saat-saat ini, ya, itu bagaimana, ya. Kita lihat bahwa dunia yang saat ini kita tempati, kita tinggali, itu bukan dunia yang semakin hari semakin membaik, ya. Tentunya kalau dalam hal teknologi semakin hari semakin maju, ya. Di dalam hal yang lain pendidikan semakin hari semakin maju, tapi di atas semuanya itu kita melihat bahwa di tengah-tengah kemajuan teknologi, di tengah-tengah kemajuan pendidikan, di tengah-tengah kemajuan hal yang lain yang ada di negara kita, satu hal, dunia kita menuju kepada sesuatu yang tidak baik sebenarnya, ya. Banyak hal-hal yang terjadi sehingga menimbulkan ketakutan, kekecewaan, menimbulkan kekhawatiran yang berlebihan untuk semua orang yang ada di dunia ini. Dan kita tahu bahwa firman Tuhan juga mengatakan bahwa hari-hari kita itu semakin hari semakin jahat. Dan pada pagi hari ini saya mengajak kita semuanya boleh belajar dari 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Apa yang Tuhan inginkan, ya. Apa yang Tuhan rindukan supaya kita menjadi orang-orang yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus. Kita menjadi orang Kristen yang hidup seturut dengan kehendak-Nya. Bagaimana kehidupan kita supaya kita membawa dampak yang baik, supaya kita membawa pengaruh yang baik di tengah-tengah
orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana sikap kita sebagai orang yang percaya ketika kita menunggu kedatangan Tuhan dan melewati hari-hari yang semakin jahat ini? Apa yang Tuhan inginkan? Yang pertama, kita mau lihat ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya. Firman Tuhan berkata, ya, lewat surat 1 Petrus ini ayat yang ke-7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kenapa? Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena kita melihat memang sudah banyak tanda-tanda yang terjadi, ya, bahwa akhir zaman ini sudah mulai dekat. Kedatangan Tuhan itu sudah mulai dekat, ya. Apa yang Tuhan inginkan? Tuhan mau, ya, supaya di tengah-tengah hari yang semakin jahat ini, di tengah-tengah kita menunggu kedatangan Yesus, Tuhan mau supaya kita, ayat yang ke-7, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Yang pertama adalah kita mau belajar menjadi orang-orang yang dapat menguasai diri, belajar untuk tetap tenang, dan kita menjadi orang-orang yang terus berdoa. Di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin jahat, Tuhan mau kita menguasai diri. Ketika kita bisa menguasai diri kita bisa bersikap tenang, maka disitulah kita dapat duduk di bawah kaki Tuhan untuk berdoa. Menyampaikan segala sesuatu, menyampaikan segala keluh kesah kita di hadapan Tuhan Yesus. Yang pertama, kuasai diri. Kuasai diri ini banyak hal, ya. Tentunya kuasai diri dalam segala hal yang ditawarkan oleh dunia. Dunia boleh menawarkan hal-hal yang mungkin dapat membawa kita kepada sesuatu yang jahat, ya. Dapat menawarkan hal-hal yang menggiurkan kita untuk menjauhkan diri kita daripada Tuhan. Tapi Tuhan mau di tengah-tengah kejahatan itu kita tetap dapat menguasai diri, supaya kita dapat tenang dan kita tetap dapat berdoa kepada Tuhan. Yang berikutnya, kita harus tetap dapat menguasai diri kita untuk tidak terpengaruh dengan hal-hal yang lain. Untuk saat-saat ini kita sebagai orang yang percaya, kita diperhadapkan dengan situasi pandemi, ya, pandemi corona atau COVID-19. Ini menjadi pergumulan bagi banyak gereja, bahkan agama-agama lain juga bergumul tentang hal ini. Tapi bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, masa pandemi corona ini tidak menjadi alasan untuk kita menjauh daripada Tuhan. Kalau kita diizinkan oleh Tuhan tetap dapat mengikuti ibadah secara online, kita harus tetap bersyukur, kita harus tetap mengikutinya. Bukan berkata, males ya. Biasanya kalau kita ibadah, ya, jadwalnya jam 7, nanti aja ikut ibadah online-nya siang aja. Siang kita melakukan aktivitas yang lain, lupa. Nanti sore aja, sore kita ada aktivitas yang lain, kita lupa, sehingga kita lewat. Kita harus belajar menguasai diri supaya kita tidak terpengaruh dengan hal-hal di sekitar kita, sehingga kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita dengan Tuhan atau kedekatan kita dengan Tuhan. Tetap cari hadirat Tuhan, ya. Sekalipun dalam masa-masa seperti ini, justru di dalam masa-masa pandemi corona ini, kita harus tetap memiliki waktu. Kita lebih banyak punya waktu bersama dengan Tuhan, ya, untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, berseru kepadanya, berdoa untuk banyak hal. Dan kita lebih banyak waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yang berikutnya, kita harus menguasai diri. Artinya apa? Kita harus belajar semakin sabar, ya. Kita harus belajar untuk tidak mudah bersungut-sungut. Kita harus lebih belajar mengucap syukur, dan kita belajar untuk tidak menghakimi orang-orang di sekitar kita. Itu yang Tuhan mau, menguasai diri. Tidak hanya dalam segala hal yang dunia tawarkan,
menguasai diri untuk tidak malas-malasan di dalam pertemuan ibadah kita dengan Tuhan, tetapi kita juga harus bisa menguasai diri tentang kesabaran kita, tentang bagaimana kehidupan kita yang selama ini mungkin sering bersungut-sungut, sering mengeluh, ya, kurang mengucap syukur untuk saat-saat ini, ya. Keadaan mungkin membuat kita berpikir dan banyak bergumul tentang sesuatu, ya, karena keadaan saat ini. Tapi Tuhan mau kita tetap dapat menguasai diri kita. Artinya apa? Kita harus tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Kita harus tetap belajar sabar. Segala sesuatu kita serahkan kepada tangan Tuhan, karena kita punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Dan Tuhan mau, ya, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, menantikan kedatangannya dan juga menghadapi hari-hari yang semakin jahat. Kita menjadi orang-orang Kristen, kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus belajar lebih mengasihi, lebih belajar mengasihi orang-orang yang di sekitar kita, saudara-saudara seiman kita tentunya yang utama. Yang berikutnya adalah orang-orang yang di sekitar kita yang kita temui. Kita harus lebih belajar mengasihi, ya. Tentunya di masa pandemi corona ini banyak orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Mari ini saatnya untuk kita mulai memperhatikan sekitar, ya. Mana yang bisa kita tolong, mari kita tolong, ya. Dengan semampu kita tolong mereka. Dengan ketulusan hati kita tolong mereka. Karena apa? Pelajaran kasih sudah Tuhan ajarkan kepada kita. Bahkan Tuhan memberikan teladan, ya. Kasih itu menjadi tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Kasih menjadi tujuan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Kasih menjadi fokus atau pusat pengajaran Yesus sampai saat ini kita bisa mendengarkan pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus melalui firman Tuhan. Dan orang percaya harus mulai menanamkan kasih ini. Jangan sampai justru semakin lama kita semakin kehilangan kasih, ya, bagi orang-orang di sekitar kita. Kalau Tuhan Yesus sudah mengasihi kita dengan begitu rupa, dengan begitu apa adanya, menerima kita apa adanya, maka kita juga harus memberikan kasih itu bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita akan belajar mengasihi bersama-sama di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin jahat. Kalau kita mendengar berita di sana kriminal, di sini kriminal, di sekitar rumah kita terjadi kriminal, marilah kita belajar untuk tetap menebarkan sesuatu yang positif, yaitu menebarkan kasih, ya, bagi orang-orang atau sesama yang ada di sekitar kita. Dan yang berikutnya, bagaimana kita belajar mengasihi? Kita harus bersikap ramah kepada setiap orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Jangan ketika ada orang yang membutuhkan bantuan kita, malas ngapain, buang-buang waktu, ya. Mungkin ada orang yang seperti itu ketika ada orang yang membutuhkan bantuan kita, buang-buang waktu saja. Jangan. Kita harus menjadi orang Kristen yang mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu mengasihi. Kita bersikap ramah pada orang-orang yang membutuhkan bantuan, ya. Ketika kita sudah dapat menolong mereka, kita tidak bersungut-sungut, tapi dapat melakukannya dengan ketulusan hati. Kita tidak mementingkan diri kita sendiri. Yang penting saya oke, ya udah, peduli amat sama orang lain. Jangan sampai menjadi orang Kristen yang cuek. Jangan sampai menjadi orang Kristen yang nggak peduli, bersikap nggak peduli. Jangan. Mari kita belajar bersama-sama, ya. Dan yang berikutnya, Tuhan mau, ya, di tengah-tengah situasi yang seperti ini, kita menanti kedatangan Tuhan Yesus. Kita menjalani hari-hari yang semakin jahat. Tuhan mau, ayat yang ke-10, Tuhan mau supaya kita melayani seorang akan yang lain, ya. Tuhan mau kita melayani seorang akan yang lain. Jangan tunggu sampai orang lain melayani kita, tapi biarlah kita belajar mulai dari melayani
dari hal kecil untuk orang lain. Ketika orang lain membutuhkan pelayanan kita, mari kita lakukan untuk mereka, ya. Dan Tuhan berbicara pada pagi hari ini kepada kita semuanya. Kita harus melayani sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita bisa melayani, memperhatikan orang, kalau kita bisa melayani, berdoa untuk orang lain, mari kita lakukan itu, ya. Kita bisa lakukan ketika orang membutuhkan pertolongan kita, membutuhkan doa kita, kita siap datang kepadanya untuk berdoa kepada Tuhan dan melayani dengan kekuatan Allah, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Kalau kita melayani dengan kekuatan Allah, maka Allah akan melancarkan segala sesuatunya. Allah akan memberikan kemampuan kepada kita dan semuanya boleh berjalan dengan baik. Tapi kalau kita melayani dengan kekuatan kita sendiri, maka kita akan menjadi orang yang mudah sombong. Ketika menerima pujian dari orang lain, kita merasa bahwa kita hebat karena diri kita sendiri. Tapi satu hal yang penting, kita harus belajar untuk melayani dengan kekuatan Allah. Itu yang paling penting. Dan ketika kita melayani, kita harus berpikir bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, kita melakukannya itu karena kekuatan dan anugerah dari Allah dan supaya Allah dipermuliakan ketika kita melayani. Dan yang terpenting, ketika kita menunggu kedatangan Tuhan Yesus, ya. Ketika kita menunggu kedatangan Tuhan Yesus dan menghadapi hari-hari yang jahat ini, Tuhan mau, yang terpenting yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya, kita harus tetap bersaksi tentang Allah. Itu yang penting, ya. Itu yang terpenting di ayat yang ke-11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kalimat pertama di dalam ayat ini, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Artinya apa? Allah mau supaya kita tetap dapat bersaksi tentang Dia. Kita tetap hidup di dalam kesaksian kita yang baik karena kita hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Ketika orang lain melihat hidup kita, oh iya, ada Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Nah, kita harus menjadi orang-orang yang kalau membicarakan segala sesuatu, itu fokusnya adalah Allah. Fokusnya adalah surga. Jadi nggak ada ketika kita berbicara dengan orang lain, kita ngomong tentang gosip orang-orang di sekitar kita, kita ngomong tentang hal-hal yang buruk tentang orang lain. Jangan, ya, kita berbicara ya tentang Allah. Artinya apa? Ketika ada orang lain datang kepada kita menceritakan permasalahannya, mari kita menanggapinya dengan sesuatu yang benar, ya, yang seturut dengan firman Tuhan. Jangan sampai kita malah jadi batu sandungan, ya, tetapi kita dapat bersaksi tentang Tuhan. Justru apa yang kita alami kita sampaikan kepada orang lain boleh mendapatkan berkat dari apa yang kita sampaikan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tidak mudah ya bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus untuk melewati hari-hari yang semakin hari semakin jahat. Kita dengar berita bencana di mana-mana, kadang tiba-tiba kita mendengar berita buruk yang terjadi di sekitar kehidupan kita. Itu tidak mudah ya. Tetapi itulah tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus. Kita harus sadar ya, mau nggak mau berjalannya waktu, itu akan terjadi bahwa Tuhan akan datang ke dunia ini untuk menjemput kita sekalian, orang-orang yang percaya dan mengasihi Dia dengan segenap hati. Maka dari itu jangan sampai kita menjadi orang-orang yang pada akhirnya dibenci Tuhan. Siapa kamu? Aku nggak kenal kamu.
Jangan sampai Tuhan mengatakan itu. Tapi biarlah kita mempersiapkan diri kita di tengah-tengah kedatangan Tuhan Yesus. Kita mempersiapkan diri kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Kita harus tetap menguasai diri kita. Kita harus tenang dan kita berdoa ya kepadanya setiap waktu. Jangan menjauhkan diri kita dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kita belajar mengasihi orang-orang yang di sekitar kita. Kita belajar melayani seorang akan yang lain dengan ketulusan hati kita. Kita membantu orang-orang yang ada di sekitar kita, dan terlebih kita menjadi saksi bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita berkata tentang Allah bagi orang-orang di sekitar kita. Kalau kita hanya puas dengan keselamatan yang selama ini kita nikmati, yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita, tanpa kita peduli orang-orang yang di sekitar kita, maka kita menjadi orang-orang yang celaka. Tetapi ketika kita sudah diberikan keselamatan, kita percaya bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita, pelanggaran kita, maka kita akan menjadi orang yang mau bersaksi dimanapun kita berada. Jangan puas dengan keselamatan yang kita miliki, tapi mari kita bagikan bagi orang-orang yang kita temui ya. Tidak hanya secara lisan, pakai gadget yang kita punya juga kita bisa bersaksi tentang Tuhan, membuat orang lain bisa membaca apa yang kita kirimkan, sesuatu hal yang baik, tentunya bukan yang hoax ya. Itu akan membantu orang-orang untuk lebih mencintai Tuhan, untuk lebih hidup mengasihi Tuhan. Maka dari itu, mari kita akan bersama-sama berjuang, belajar bersama-sama di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini. Mari kita bersama-sama hidup menguasai diri, hidup tenang, supaya kita tetap dapat berdoa kepada Tuhan kapanpun waktunya, supaya Tuhan mau mendengar doa-doa kita. Dan mari kita belajar menebarkan kasih ya, kita belajar untuk melayani seorang akan yang lain. Kita belajar bersaksi dimanapun kita berada. Tentunya tidak mudah, tetapi ketika kita belajar, pasti Tuhan memampukan kita. Ketika kita mau belajar sesuatu yang baik, maka Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bagi kita semuanya yang mendengarkan. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi bekal bagi kita untuk menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa menutup perenungan dan juga pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh menikmati firman-Mu dan kami boleh belajar sedikit dari perenungan firman Tuhan. Hamba-Mu telah selesai berbicara pada pagi hari ini kepada setiap jemaat-Mu Tuhan, kepada setiap kami semuanya yang mendengarkan. Tapi biarlah Roh Kudus-Mu dan Allah sendiri yang akan menghampiri setiap jemaat-Mu untuk boleh memberkati kami. Biarlah firman Tuhan boleh Engkau meteraikan di dalam setiap kehidupan kami, untuk kami ingat setiap waktu ketika kami menjalani hari-hari kami yang kami tahu di sekitar kami ini semakin jahat. Kami terus berpegang teguh kepada Tuhan Yesus. Kami mau menjadi orang-orang yang percaya kepada Engkau, menanti kedatangan Tuhan Yesus dengan tetap tenang dan berdoa kepada Engkau setiap waktu. Belajar untuk menguasai diri kami, belajar untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami, belajar untuk melayani seorang akan yang lain dengan ketulusan hati, dan terlebih kami mau tetap menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Bantulah kami Tuhan, tolonglah kami supaya kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu lewat apa yang Engkau katakan melalui hamba-Mu pada pagi hari ini kepada setiap jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati semua jemaat yang ada di rumah yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini.
Engkau yang akan terus melindungi kami, Engkau yang akan terus menyertai kehidupan kami, Engkau yang akan terus memberikan kesehatan kepada kami. Apapun yang menjadi usaha, pekerjaan, apapun yang kami lakukan dalam aktivitas kami, semuanya Tuhan pimpin, sehingga apapun yang kami lakukan itu seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, juga memohon kepada Engkau, Allah yang sudah menyertai dalam kami menerima berkat rohani pada pagi hari ini. Amin. Terima kasih kepada Evangelis Restu Ola atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Biarlah setiap firman Tuhan yang telah kita dengar dapat menjadi berkat dalam setiap kehidupan kita. Amin. Dan sekarang saya undang kita sekalian untuk bangkit berdiri. Kita naikkan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini dan kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan yang sudah memimpin ibadah kami dari awal hingga akhir, dan kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan, kami sudah memuji Engkau. Biarlah lewat pujian, lewat kebenaran firman Tuhan itu boleh membawa kami semuanya kepada hidup yang melakukan kehendak-Mu Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan kami mampu melakukan apa yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengarahkan hati kita, pikiran dan jiwa kita kepadanya untuk boleh menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera mulai hari ini dan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus menjemput kita sekalian yang kedua kalinya datang ke dunia ini. Amin. Demikianlah ibadah hari ini telah selesai. Terima kasih Bapak Ibu serta jemaat sekalian yang telah bergabung bersama dengan kami. Kami nantikan kehadiran Bapak Ibu serta jemaat sekalian pada kebaktian minggu depan. Dan sekarang saya persilahkan untuk kita bersaat teduh. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.